An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu. Yakdhibuhu ini ada dimasukkan oleh Imam Nawawi di sini, yang di dalam Sahih Muslim tidak ada yakdhibuhu. Wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri 3 marratin bihasabi imri'in minasy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Ini hadis tentang cara hidup yang indah, baik, diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan adalah wahyu. Artinya ini dari Allah. Jika ingin hidup baik dan benar, pegangi ini hadis. Dan semua hadis Nabi adalah bimbingan hidup yang baik. Tapi di dalam ini adalah bagaimana kita menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menjadikan hidup ini tidak enak. Maka di sini ada 5 hal yang harus kita hindari. Khams manhiyat, 5 hal yang harus kita hindari. Dan ini dilarang karena apa? Ini menjadikan hidup tidak mesra, tidak indah, tidak harmonis dengan sesama. Dan ini tidak berlaku kepada kaum muslimin saja, bahkan dengan orang lain pun, di luar Islam pun kita harus indah. Maka Nabi mengingatkan, la tahasadu, jangan saling berhasud. Hasud adalah karahiyatu husulun ni'mati ilal ghair, tidak senangnya adanya nikmat sampai kepada orang lain. Nggak senang dulu, nikmat belum ada. Biarpun baik ada tamanni zawalin nikmah atau tidak, biarpun dia mengharap. Jadi sebagian kita sering mendengar yang namanya hasud adalah tamanni atau mengharap hilangnya nikmat dari seseorang. Betul, itu hasud. Tapi ada, belum datang nikmat sudah hasud. Kita tahu itu. Jadi pokoknya nggak senang kalau dia dapat itu hasud. Jadi karahiyatu wusulin nikmati ila ghairihi. Tapi yang umum, pada umumnya hasud itu apa? Jika ada orang mendapatkan nikmat, itu di hati keinginan semoga hancur, semoga sengsara, hasud. Dan hasud adalah kebusukan. Hasud adalah kebusukan hati. Dan orang yang menghasut tidak akan bisa melampaui yang dihasut. Dan jangan sampai ada di antara kita terlena, merasa terbebas dari hasud. Biasanya yang tidak waspada dengan hasud, maka dia akan jadi, di hatinya akan jadi sarang hasud. Hasud itu bahayakan, ya'kulu hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Digambarkan yang namanya hasud itu akan menghabiskan amal baik, seperti api akan memakan, menghabiskan kayu bakar.
Dan hasud ini akan membuahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Dari hasud ini akan menjadi orang menggunjing, menfitnah. Tujuannya adalah menggunjing dia agar dia runtuh, dia jauh dari kebaikan. Memfitnah agar dia jauh dari kebaikan. Dan hasud itu hijab. Kalau orang sudah di hatinya ada hasud, maka dia tidak akan dapatkan kebaikan dari orang yang dihasut. Dan semua dari kita bisa saja terjangkit ini. Makanya siapa Anda, pikirkan diri Anda. Biasanya hasut itu dengan sesuatu yang satu frekuensi. Satu profesi namanya. Ustadz, hasutnya sama Ustadz. Ustadz, hasutnya dengan Ustadz. La hasadaka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih serem lebih daripada hasudnya Ustadz. Dengkinya Ustadz dengan Ustadz. Kan aneh dan unik. Dia katanya kenal Allah. Kenal Nabi Muhammad. Kenal hadis. Kemudian dia ingin berjuang. Mengentaskan umat dari keterpurukan. Membawa umat menuju terang, menuju ilmu, menuju iman, menuju takwa. Kemudian ada temannya yang berbuat yang sama, mengajak orang pada kebaikan. Terus kenapa marah? Kenapa tidak senang? Kan aneh, gila dia. Mestinya dia senang dong. Kenapa? Karena umat itu kan sebetulnya tanggung jawab dia sebagai seorang ustadz. Berarti seolah-olah ada beban 10 kilo ada di kepalanya. Kemudian ada salah satu sahabatnya, orang lain yang mengambil 5 kilo. Mestinya kan dia senang karena semakin ringan beban di kepalaku. Tapi kenyataannya tidak begitu. Hasud yang Ustaz seram, menyeramkan. Menjadikan sebab permusuhan sang santri, sang anak. Para pedagang, sodagar dengan sodagar. Pejabat dengan pejabat. Hasud-hasutan. Tapi intinya di dalam hati yang kotor hasud. Dan itu dilarang karena hasud itu mula-mula memang di dalam hati. Tapi dilarang oleh Rasulullah karena apa? Biarpun hasud adanya di dalam hati, pengaruh hasud akan buat reaksi zahir yang merusak keindahan. Hati-hati dengan hasud. Makanya untuk memangkas hasud diantaranya adalah justru pertama ya, kita harus menjauhkan diri kita dari membicarakan kejelekan orang yang kita hasud. Bahkan kita balik sebutkan kebaikannya. Kita perangi dengan kebaikan. Kalau kita hasud dengan seseorang, wah dia baru beli kereta baru nih. Ini yang di Malaysia ya. Ini ada orang yang baru kereta baru. Kita lihat di rumahnya tak ada tempat untuk simpan kereta, tak ada garasi lah. Padahal kita lagi hasud. Assalamualaikum Mbak Haji. Di rumahku ada tempat yang bagus untuk nyimpan keretamu yang bagus nih. Gitu. Ustadz yang hasud sama Ustadz. Oh ini Ustadz muda nih, mulai naik daun banyak yang suka nih. Wah kacau nih. Mau hasud kau ya. Ustadz, dia mau bangun pesantren ya. Iya. Besok aku kirim semen, besok aku kirim keset. Dibantu malah biar hilang hasud di hati kita. Jadi menghilangkan hasud bukan kita marah-marah. Beri kebaikan dengan orang yang kita hasud, maka akan berubah hasud jadi cinta. Lakukan. Anda hasud sama seseorang jangan dituruti, tersiksa. Bayangkan hasud tersiksa. Mobilnya di sana, kereta ada di sana tuh, ya. Tapi kenapa sakitnya di sini? Dia bangun rumah sakit hati. Bodoh sekali dia. Cuma kalau sudah ganti dengan cinta, dia yang beli kereta, dia yang keluar duit, keluar ringgit, ya. Tapi kita yang senang. Sampai orang kampung yang hatinya bersih, kalau tetangganya beli kereta lah, apa cium bau bensin, harum, kan gitu ya? Ya, betul ya. Oh, senang orang kampung. Orang kampung yang senang itu enak, hati bersih itu enak. Coba hati dengki. Baik.
Baik, banyak-banyaklah mendoakan orang yang kita hasut. Sudahlah, selamat tinggal hasut, nyiksa diri kita. Menusuk hati sebelum kulit. Wala tahasadu, hasut jangan. Kemudian hasut, ini panjang sebetulnya. Ini karena kita baca hadis, kita baca singkat saja. Sebetulnya hasut ini pembahasan sendiri. Ada nanti. Wala tanajashu. Tanajasu, pernah dengar najasi? Tanajasu itu adalah membohongi orang. Membuat satu upaya agar orang tertipu. Kalau dalam jual beli najasi itu begini. Kita punya sahabat. Dia lagi jual sesuatu, jual barang. Cuman tak laku-laku beli. Kita rombongan bertiga, berlima datang pada dia. Pura-pura beli. Ya kan? Beli dan sebagainya. Setelah beli, orang pada wah. Bahkan nawarnya pun bahwa ini murah sekali, harga 100 ringgit ini murah. Padahal tidak ada harga 100 ringgit. Cuman kita orang yang datang pada tertipu. Macam itu. Artinya berbohong. Secara umum najas itu. Tanajasu, jangan engkau membohongi saudaramu untuk kepentinganmu yang mencelakakan orang lain. Kenapa itu merugikan orang, membuat permusuhan? Tak boleh. Tak boleh yang seperti itu. Ya. Wala tanajashu. Sehingga kalau jual beli itu harus jujur. Ada orang pura-pura taruh keretanya di sana, dijajar kereta, pura-pura beli, biar kelihatan wah. Kemudian berbohong. Sehingga barang harganya mungkin 100 ringgit. Langsung, berapa 100 ringgit? Wah, murah. Bahkan pembelinya lebih dari itu biar orang lain tertipu. Dosa. Cuman di sini bukan urusan jual beli saja, lebih luas. Wala tanajashu, artinya jangan engkau membuat sesuatu yang di dalamnya ada tipuan yang tujuannya untuk kepentinganmu lalu merugikan orang lain. Maka dilarang dalam Islam. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Atau kalian membuat sesuatu menjadikan orang menjadi saling benci. Saling benci di sini adalah memang saling benci antara berdua orang. Atau membuat sesuatu orang lain jadi benci. Mengadu domba. Oh, adu domba. Di Malaysia ada adu domba ya? Ada ya? Adu domba. Domba diadu. Adu domba adalah mengadu. Memang domba yang diadu. Bodoh. Orang diadu domba itu domba. Mestinya cerdas, nggak mau diadu domba. Baik. Wala tadabaru. Bertadabaru itu adalah saling berpaling begini. Maksudnya tidak tegur sapa. Dan Nabi melarang dalam riwayat lain, hadis sahih, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, untuk menghajar, ngediamin, tak berbincang, tak mau ngomong, tak mau bicara dengan saudaranya fawqa thalathin, lebih dari 3 hari. Yu'riduha yaltaqiyani, saling bertemu. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ini berpaling, tak mau ketemu. Nah ini. Orang ini dilarang. Dosa. Jadi ini, jangan sampai ada di antara kita, kalau meninggal maksiat. Jadi kalau kita diam sama seseorang karena kebencian marah kita 3 hari, sudah menjadi maksiat, dosa. Maka ayo, kita berdamai, khususnya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini. Kita beresi urusan kita dengan manusia. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Wala tadabaru, wala tabaghadu, saling benci. Saling benci, wala tadabaru, saling berpaling. Saling benci, biarpun kelihatannya duduk berdampingan. Kalau bertemu kelihatannya senyum, tapi sebetulnya dia menyimpan benci. Tidak, kita rubah. Sama, caranya seperti menghilangkan dengki tadi. Kalau Anda punya benci kepada seseorang, beresin dengan kebaikan yang kau berikan kepadanya. Kita pernah mendengar hadis tahadu tahabu, salinglah engkau beri hadiah, engkau saling mencintai. Secara zahir kan begini, orang kita beri hadiah kan dia mencintai kita, kan begitu. Padahal hakikatnya maknawi, secara maknawi gak begitu. Justru yang memberi itu akan punya cinta setelah itu. Kalau kita memberi hadiah kepada seseorang, mungkin secara zahir dia akan cinta ke saya. Ternyata bukan. Di saat aku bisa memberi seseorang, maka akan muncul cinta di hatiku.
Lakukan jika Anda punya benci, punya marah dengan seseorang, Anda berikan hadiah kepada dia. Maka Anda akan menemukan benih cinta tumbuh di hati. Ini resep Nabawi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal lain lagi yang harus kita hindari, yang menjadikan sebab pertikaian permusuhan, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh kita menjual atas jual belinya orang. Jadi begini, ada satu orang beli sesuatu, sudah oke, sudah selesai dibayari. Kemudian kita berkata, berapa kamu beli? Berapa harganya? Oh, 100 ringgit. Kembalikan aja. Saya jual kepadamu lebih murah lagi. Batalin deh. Saya beri barang lebih bagus, 70 ringgit. Batalin, haram. Karena saya merusak, jual beli sudah aja terjadi, kita rusak. Kenapa kok dilarang? Karena orang yang menjual yang pertama pasti marah, diganggu oleh kita. Nah itu, nggak boleh. Menjual beli yang bakal mengganggu orang lain. Jual beli yang merusak hati orang. Ya udah, wala yabi, termasuk nanti wala yakhtubu ahadukum ala khidbati akhih. Meminang yang sudah dipinang oleh orang lain nggak boleh kalau menyakiti hati orang. Jadi ada seorang wanita sudah dipinang oleh seseorang, tapi bisikin. Mertua, calon mertua laki-laki, bapaknya dibisikin, ibunya bisikin. Insya Allah, wah aku lebih insya Allah, dijanjikan dengan macam-macam, batalin. Wah, dosa haram. Karena ini merusak hati. Dan alangkah indahnya Islam mengajari kita bagaimana kita menata hati. Tidak ada tabakhut, tidak ada tatapur, tidak ada najasyi. Masya Allah, indah. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ini satu hadis ini perlu syarah yang panjang, satu demi satu disyarahi. Karena kalau belajar akhlak itu harus detail. Sampai betul-betul dikorek kekotoran di hati kita. Hati kita yang ada dendam, hati kita ada benci, hati kita ada ngiri, itu harus beresin. Dan itu sudah kami hadirkan dalam sebagian silsilah akhlak, silsilah menghilangkan dengki, silsilah menghilangkan kesombongan, silsilah. Silakan bagi yang ingin lebih detail bisa lihat di sana. Wakunu, kemudian setelah itu, setelah diberi oleh Allah oleh Rasulullah rambu-rambu yang menjadikan sebab rosaknya perintah kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian itu menjadi hamba Allah, menyadari sebagai hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara. Dan ini adalah sentilan yang indah. Jadi kamu tuh bersaudara, kenapa kamu bermusuhan? Yaitu sama-sama satu agama. Umat baginda Nabi, suruh merenung. Bagaimana kita akan membenci dia, sementara Nabi setiap malam doain dia. Ayo. Sudah begitu kita ngaku cinta Nabi. Aku cinta Nabi, tapi kita mengganggu umat Nabi. Nggak mungkin. Dan apa makna daripada khidmah kepada Nabi? Khidmah kepada Nabi, kita mau khidmah Nabi, Nabi sudah wafat. Kita nggak bisa menyodorkan minuman untuk Nabi. Yang pandai mijet, nggak bisa mijet Nabi. Yang nggak ada, Nabi sudah wafat. Tapi yang ada siapa? Umat Nabi Muhammad. Yang bisa baik-baik dengan umat Nabi Muhammad. Itu artinya dia baik-baik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini rambu-rambu. Jangan melakukan ini semuanya. Sehingga kalau seandainya ada amarah menguasai kita pun langsung kita ingat siapa dia. Dijawab oleh diri kita, umat Nabi Muhammad, reda itu amarah. Siapa sahabat kita yang jahil itu, yang umat Nabi Muhammad? Siapa istri kita? Umat. Siapa suami kita? Umat Nabi Muhammad. Ikhwana kita ini satu bersaudara. Kita bersaudara. Satu agama, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Semestinya seorang muslim tidak boleh bermusuhan. Hei hamba Allah, dengar ini. Seorang muslim tidak boleh bermusuhan. Seorang muslim tidak boleh bermusuhan. Al-muslim akhul muslim.
Al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang muslim adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lesannya dan dari gangguan. Dipersilahkan yang lain yang telah di sini supaya tidak masuk suara, silakan masuk. Orang muslim dengan muslim yang lainnya, orang muslim dengan muslim yang lainnya harus bersaudara. Merasa bersaudara ini penting. Merasa bersaudara. Satu nabi kita, Nabi Muhammad. Bagaimana nabinya sama kok bermusuhan. Kalaupun ada dendam, ada permasalahan yang terjadi, memang kita hidup dengan manusia, bukan malaikat. Kita tidak hidup dengan malaikat. Kalau malaikat tidak ada salah, maksum. Kita hidup dengan manusia yang dia punya hawa nafsu dan kita juga punya hawa nafsu. Jadi gesekan itu mungkin terjadi. Cuman setelah ada gesekan, langsung paham. Itu umat Nabi Muhammad. Maka kenapa aku harus mendendam? Akhul muslim. Maka hendaknya karena itu saudaramu, la yadlimuhu. Jangan dolim dong kepada dia. Sebab kalau kamu dolim kepada dia, kamu nyakiti dirimu sendiri. Kamu menyakiti dirimu sendiri. Nah ini, kita perlu merenung begini nih. Ilmu bukan sekedar ilmu di otak. Ilmu kita rasakan dong. Aku bisa baik dengan dia, tapi kenapa tidak bisa baik dengan yang satunya lagi? Pasti pemahaman kita terputus. Itu umat Nabi. Yang ini, iya juga sih. Nah gitu. Jadi membangun kesadaran. Menyadari al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu. Wa la yakhdhuluhu. Jangan merendahkan. Masya Allah. Jangan merendahkan. Bagaimana kita bisa merendahkan? Dia mulia dengan Islam. Dia mulia dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita merendahkan? Bahkan bisa jadi kita lebih rendah. Yang merendahkan akan lebih rendah. Karena merendahkan itu sifat rendah. Maka yang merendahkan orang lain dia langsung rendah. Karena apa? Di saat dia merendahkan, dia mengambil satu sifat rendah. Sombong. Man takabbar. Wa'adu Allah. Barang siapa yang sombong akan Allah rendahkan. Wala yakdzibuhu. Tidak akan berbohong. Mungkin bertanya, kenapa kok kita sering berbohong, sering merendahkan orang lain? Permasalahan ilmu kita putus, ilmu hati kita putus. Kita nggak menyadari saat itu. Kalau kita merenung sesaat, kita sadar, iya sih. Kenapa ya? Kenapa saya bohong dengan dia? Bahkan kalau kita cermati, merenung lebih panjang lagi, di saat kita tidak boleh mengambil hartanya orang, di saat kita tidak boleh berbohong kepada orang, seolah-olah yang diberitakan kita satu. Padahal buahnya tidak begitu. Kamu jangan ngambil miliknya orang lain ya, nyakitin dia, jangan ya. Kamu jangan berbohong ya kepada dia. Kamu jangan berbohong ya kepada orang lain. Itu seolah-olah perintah untuk kita. Sebetulnya, kita itu hanya memberi satu. Di balik ini kebaikan, bunyinya begini. Manusia, jutaan manusia di kiri kananmu juga tidak boleh bohong kepadamu. Kan gitu. Buahnya kan begitu kalau diterapkan. Seolah perintah satu. Kau jangan mencuri. Ya, saya tidak mencuri. Tapi apa? Buah daripada kamu tidak mencuri. Ingat, 10 juta manusia di kiri kananmu juga tidak boleh mencuri barangmu. Nah ini kalau kita merenung lebih jauh. Wala yahqirahu, jangan meremehkannya. Jangan meremehkannya. Meremehkan orang lain, merendahkan. Merendahkan hanya gara-gara harta. Karena dia, sebenarnya karena kesombongan, karena orang kaya merendahkan si fakir. Yang punya jabatan merendahkan si orang awam, orang rakyat jelata, dan seterusnya. Kesombongan merendahkan. Dan bukan begitulah gayanya orang Islam, orang yang beriman. Orang mukmin yang sejati tidak semacam itu. Ayo kita koreksi diri deh. Ini dalam sekali makna yang dihadirkan oleh baginda Nabi dalam hadis ini. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna.
Baginda Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa adanya di sini. Di dalam hati. Di dalam dada. Takwa adanya di dalam hati. Hati adanya di dalam dada. Maka Nabi mengisyaratkan ke dadanya. Apa yang disyaratkan Nabi sangat betul, bahwa di dada Nabi ada takwa. Ya Rasulullah, jika yang kau tunjuk adalah dadamu, maka sungguh dadamu penuh dengan ketakwaan. Tapi di sini ini bagaimana? Ahuna, yang ada di dada kita bagaimana? Maksudnya adalah takwa itu berangkat dari hati. Sehingga dalam definisi takwa yang sering kita jabarkan, betul menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Cuman lebih kepada di amal nyatanya, takwa itu adalah bagaimana seorang hamba itu bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Maka ini urusan dengan manusia, ini benahi ini. Makanya urusanmu dengan manusia itu berangkat dari ini loh ya. Taqwa hahuna wa yusiru ila sadri thalatha marratin. Nabi mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Awas, kalau kamu orang bertakwa, kamu tidak akan menyakiti saudaramu. Sebab bagian daripada takwa adalah baik-baik dengan sesama. Kalau tidak baik dengan sesamamu, maka tidak ada takwa dalam dirimu, rosak. Bihasabi mri'im minasyarri ayyakhira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap sebagai orang yang sangat jelek adalah kalau dia merendahkan saudaranya. Imam Ghazali mengingatkan, jangan sampai ada di antara kita merendahkan siapapun. Apalagi orang bermaksiat, ketahuilah maksiat, dia bermaksiat, dia terpuruk. Bisa jadi esok hari diampuni oleh Allah, lalu Allah menguji kita dengan maksiat. Naudzubillah. Maka jangan merendahkan siapapun. Yang ada adalah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Awas dan awas, ingat dan ingat. Kalau kita melihat orang bermaksiat, orang bermasalah, orang salah dari umat Nabi, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Tapi pandanglah mereka dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Yang Anda sertai dengan panjatan doa, ya Allah, itu anak-anak muda di gardu, minuman keras, mabuk, ya Allah, judi, ya Allah. Pandang mereka dengan cinta dan kasih. Doakan ya Allah berikan hidayah. Bukan pandangan merendahkan. Pandangan merendahkan adalah pandangan iblis. Pandangan iblis gampang merendahkan orang lain. Bahkan bisa disuruh oleh Allah pun menjadi dia celaka. Itu qulna li malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Saat malaikat-malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan iblis karena begitu kuat ibadahnya dijajar dengan malaikat. Fasajadu, pada sujud semua kecuali iblis. Iblis gak mau sujud. Karena apa? Itu tadi merendahkan Nabi Adam. Siapa Adam nih kok aku suruh sujud kepada dia, sujud penghormatan? Dia baru diciptakan, belum punya prestasi. Aku ini sudah jadi ibadah, ahli ibadah ribuan tahun gitu. Ini sombongnya Ustadz, sombongnya ahli ibadah ini. Aku sudah ibadah ribuan tahun, sehingga sampai dikatakan tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan sholat oleh iblis. Jadi dia ibadahnya luar biasa banyak, akan tapi di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang muncul adalah perendahan. Apa itu Adam? Belum punya prestasi kok. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak sujud, hai iblis? Kenapa kau tidak sujud, hai iblis? Ditanya begitu, mestinya kan sadar, minta maaf kepada Allah. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia, ya Allah. Kau ciptakan dia dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Tidak tahu dia mengarang. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dan juga siapa yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Tidak ada penjelasan tentang itu. Allah tidak mengatakan tanah lebih bagus dari api. Semuanya makhluk Allah. Tapi iblis itu lihat, dia berhujah dengan sesuatu yang tidak bisa jadi hujah. Siapa yang mengatakan kalau api lebih bagus daripada tanah? Tapi begitulah kesombongan mengatakan begitu. Ana khairun minhum. Menjadilah celaka, iblis celaka. Menjadi celaka iblis gara-gara kesombongan dalam dirinya. Nah, apalagi? Cukuplah seorang muslim itu
dianggap sebagai orang jahat kalau merendahkan. Termasuk merendahkan saudara itu, kata Imam Nawawi dalam syarah beliau, termasuk merendahkan orang lain di saat Anda melewatinya lalu Anda tidak mau mengucapkan salam kepadanya. Anda merendahkan. Dan memang kadang kita itu begitu, kita mengertinya, maka tidak kita salamin. Anak kecil, anak ini, kan sama, orang biasa lah. Awas hati-hati, itu merendahkan. Termasuk kata Imam Nawawi, bentuk merendahkan orang lain yang halus adalah tidak mau mengucapkan salam saat jumpa dengannya. Atau tidak menjawab salam seseorang yang bersalam kepadanya. Itu termasuk bentuk perendahan, merendahkan. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ingat kata bagi Nabi, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk diganggu. Hartanya tidak boleh diganggu, kehormatannya nggak boleh diganggu, darahnya nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dibunuh. Makanya fatwa yang mengkafirkan, murtad itu hati-hati. Salah dalam memberikan fatwa artinya menjadikan orang yang haram darahnya menjadi halal. Kalau halal darahnya artinya halal untuk dibunuh. Na'udzubillah. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya haram darahnya. Artinya jangan Anda membunuh dia. Nggak mungkin kayak membunuh. Tidak harus membunuh, akan tapi menjadi sebab orang lain bunuh-bunuhan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.